Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Natania Nezwa Gunawan dari 10 MPLB 3. Di sini aku akan mempresentasikan dari sejarah yaitu Perang Aceh. Perang Aceh adalah salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah di Indonesia. Perang ini merupakan salah satu bentuk perlawanan dari rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1873 hingga 1904. Perang ini berawal pada 5 April tahun 1857, di mana pasukan Belanda ini masih di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Kohler atau JHR yang mulai menyerang Aceh. Lalu pada tahun 1873, Belanda pun mulai melaksanakan aksi militer dengan menyerang dan menduduki Istana Sultan serta membakar Masjid Raya Aceh yaitu Baitur Rahim. Tentu lokasi kejadian tersebut berada di seluruh wilayah Kesultanan Aceh yaitu Nangroe Aceh, Darussalam, Sumatera Utara. Nah, dalam perang ini melibatkan konfrontasi antara kepemimpinan sultan yang religius melawan militer kolonial yang modern, yaitu dari pihak Aceh ada Sultan Mahmud Syah, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polen, Tengku Cikditiro, dan Cut Mentina. Lalu dari pihak Belanda ada Jenderal JHR dan Jenderal Van Heijden dan juga Dr. Snoek Hundronch. Nah, kronologinya yaitu perang ini tidak terjadi dalam satu serangan tunggal, melainkan beberapa dari fase yang sangat panjang. Ekspedisi Aceh yang pertama, 1873, Belanda menyerang dipimpin Jenderal Kohler. Hasilnya Belanda gagal total. Kohler tewas tertembak dan pasukan Belanda terpaksa mundur. Ini memukul telak harga diri militer Belanda. Ekspedisi Aceh kedua pada tahun 1874-1880. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan, namun kemenangan ini semua karena rakyat Aceh beralih ke strategi perang gerilya dari hutan ke hutan. Yaitu yang ketiga adalah Perang Semesta Gerilya 1881 hingga 1896. Rakyat Aceh di bawah kepemimpinan Tengku Cikditiro mengorbankan perang Sabil yaitu Perang Suci. Tengku Umar sempat pura-pura menyerah untuk mencuri senjata Belanda sebelum akhirnya berbalik melawan lagi. Lalu yang terakhir adalah taktik Snoek Hundronch atau penaklukan dari 1896 dan 1904. Belanda mengutus Snoek Hundronch untuk menyusup yang menyebutkan bahwa kekuatan Aceh ada pada para ulama, bukan bangsawan. Berdasarkan saran ini, Belanda menggunakan taktik kekerasan brutal melalui pasukan khusus Marrose dan juga mengadu domba antar golongan. Dan juga yang terakhir yaitu dampak dari ditimbulkannya bagi Aceh, runtuhnya Kesultanan Aceh dan masuknya Aceh ke dalam administrasi Hindia Belanda. Dan juga jatuhnya korban jiwa yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 60.000-70.000 warga Aceh tewas. Lalu ada lahirnya semangat nasionalisme dan identitas Islam yang sangat kuat sebagai alat pemersatu. Nah, bagi Belanda, kebangkrutan kas negara, Belanda menghabiskan biaya yang sangat besar untuk membiayai operasi militer selama puluhan tahun. Lalu ada citra militer Belanda, rusak karena kesulitan menaklukkan wilayah yang dianggap kecil, namun punya nyali yang sangat besar. Lalu yang terakhir adalah terbentuknya pasukan Marrose atau pasukan elit Belanda yang dikenal sangat kejam dalam menangani atau pemberontakan. Nah, mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.